Nggak seperti ini, insya Allah saya kendel nyate itu kemungkinan. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu. Kalau harga tetap seperti ini, Pak Yoyo ini dalam 2 bulan itu bisa ngumpulin uang 28 juta. Tapi kalau dibandingkan dengan 28 juta tadi ya tetap masih cuan banget ya ini. Teman-teman dicatat ya. Ini mungkin ada banyak yang nggak tahu. Jadi semprot rumput itu selain pakai obat rumputnya itu ditambahin tadi garam sama urea. Sama urea, malah pakai pupuk urea yang digunakan. Kembali lagi di Kandang Gembel, dan pada kesempatan kali ini tim Kandang Gembel akan hadir kembali di depan teman-teman semua, sobat ngarit semua, dulur-dulur tani semua, untuk memberikan informasi yang sangat rahasia, top secret A1, masih seputar dunia pertanian ya. Kali ini kita bersama Pak Yoyo yang dulu pernah viral di video ini, bisa dicek ya. Nah, atau kunjungi profil kami di Kandang Gembel, nanti bisa dilihat. Dulu sempat viral gara-gara video tentang budidaya labu yang modalnya sedikit, tapi untungnya hampir 10 kali lipat. Nah, sekarang kemarin kita sudah intip-intip, ternyata ada tanaman yang ditanam oleh Pak Yoyo ini yang baru, yang ternyata juga berbau-bau cuan banget. Pak Bos, nih kaitan ada duit matanya hijau. Money. Berhubung Pak Yoyo-nya sudah di sini, langsung kita tanya-tanya apakah labunya dahulu masih tanam atau tanaman barunya sekarang apa. Sebenarnya udah tahu ya, di sini udah kelihatan ya tanaman barunya apa. Tapi nggak afdol kalau nggak langsung dari narasumbernya langsung. Kita tanya-tanya dulu ya, sekarang tanamannya apa dan cuannya itu harum atau tidak gitu ya. Karena yang ditunggu oleh sobat ngarit dan dulur tani pastinya cuan atau tidak. Tapi sebelum kita langsung ke Pak Yoyo, untuk sobat ngarit yang baru bergabung, untuk dulur-dulur tani yang baru bergabung, silahkan dulu klik tombol subscribe untuk berlangganan supaya bisa mendapatkan update informasi terbaru dari Kandang Gembel. Barangkali nanti ada informasi cuan yang menarik. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalau ada video yang baru cuan lagi, dulur-dulur semua bisa dapat info dari kita. Oke, selamat pagi Pak Yoyo. Selamat pagi, mancik siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, dengan doanya sedulur banyak selalu sehat. Alhamdulillah, amin. Kesibukannya apa saja sekarang? Kesibukannya sekarang tanam terong sama melihara terong. Untuk labunya Pak, masih tanam nggak? Dulu kan kita ke lahan yang sana itu tanam labu yang lumayan cuan banget itu. Modal dikit tapi untungnya lumayan. Labunya ini juga masih tanam, ada di Ngawen Gunung Kidul itu sekitar luas tanah 12.000. Terus yang di lahan basah di Tegalan itu ada 1,5 hektar. Tapi sudah dipanen kemarin. Wah, habis panen makanya kita langsung meluncur ke sini nih berarti. Bisa dilihat di rumah bisa. Nanti kita langsung kunjungi ke rumah ya. Oke. Ada lahan cuan berarti. Berarti masih ya Pak ya, untuk labunya masih tanam berapa tadi? 1 hektar lebih sama yang di sini 1 hektar juga. Yang di sini 1 hektar sama terong. Mantap, berarti masih jalan untuk labunya. Berarti bukan hanya sekedar konten ya teman-teman ya, memang benar-benar jalan ya. Kita lanjutkan pertanyaannya Pak. Terkait terong ya Pak ya. Sekarang tanamnya terong, bisa dilihat ini hasil panennya ya teman-teman ya. Sudah berapa lama Pak Yoyo tanam terong ini? Kalau tanam terong itu saya sudah bukan cuma lama, tapi sudah tahun-tahunan. Sudah beberapa tahun, mulai dari tahun 2000 itu saya sudah tanam terong. Jadi sudah berpengalaman, sudah tanam berkali-kali. Berarti waktu kita ambil video labu itu sebenarnya udah tanam juga ya? Sudah panen itu, sudah panen. Tapi kan pada waktu itu saya bicarakan panen terong. Oh iya, berarti informasinya terlambat teman-teman ya. Lalu untuk terong yang ditanam ini varietasnya apa Pak? Kalau terong yang saya tanam ini ada 3 varietas. Yang pertama yang sudah saya panen ini bibit baru. Oh, ini bibit baru ini. Bibit baru namanya bibit suplemen. Oh, suplemen. Ya. Suplemen. Oh ya, kalau terus setapet berikutnya ini kan saya juga tanam yang Mustang. Kalau terus Mustang tahu yang ya. setapet berikutnya itu Princess 7. Berarti ini udah panenan keberapa Pak ini Pak? Ini sudah panen yang ke-6 kali. 6 kali. 6 petian. Berarti setiap 3 hari sekali. 3 hari sekali, sudah 6 kali. Berarti setengah bulan hampir 20-an hari. 20-an hari ya Pak ya? Ya. Oke. Kenapa Pak Yoyo kok milih terong dari berbagai macam sayuran? Kan ada cabai, ada tomat dan sebagainya. Kenapa kok yang dipilih terong? Karena kalau cabai juga tanam. Ya. Tapi cabai itu harus pakai lanjaran. Kalau tomat itu juga pakai lanjaran. Terus cabai itu harganya tidak bisa menentu. Bisa kalau tidak kuat hatinya, panen cabai itu bisa dikatakanlah ngedrop. Karena harganya bisa 5.000, bisa 10.000. Kalau pas harga 50 ya memang cukup lumayan. Tapi dengan saya bandingkan dengan terong jauh. Berarti karena memang harganya juga bisa stabil, terus panennya mudah gitu ya Pak ya?
Yang jelas yang manen itu mudah. Terus harga itu bisa stabil. Perawatannya pun juga. Perawatan juga mudah. Ubatnya itu paling seminggu sekali. Oh ya, jadi memang ada faktor penentunya. Ada faktor penentunya. Kenapa kok milih terong daripada sayuran yang lain? Sedangkan untuk terong ini sendiri, Kak, dari mulai tanam sampai bisa dipetik itu berapa lama? Kalau yang ngelola itu benar-benar, itu mulai tanam sampai bisa dipetik itu 50 hari. 50 itu baru hari. lebih 1-2. Tapi kalau 2 bulan itu sudah pasti. Itu sudah pasti perharinya itu kalau pertama kalau sudah 2 bulan itu bibit sekitar 1000 itu ya paling sedikit 1 kintal. Berarti katakan 2 bulan sudah mulai panen. Sudah panen. Tani ini mungkin ada beberapa yang belum pernah nanam terong dan penasaran berapa lama itu 2 bulan sudah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen. Ditanam dari polybag ya. Oke, berikutnya kalau sudah mulai petik, tadi kan 2 bulan ya Pak ya? Iya. 2 bulan sudah mulai dipetik. Nah, semenjak mulai petik ini periode petiknya berapa lama? Karena kan ini yang menentukan untung dan tidaknya kan di sini. Nah, itulah yang saya ingin tanam sayur tapi milih terong. Kalau terong itu begitu sudah saya tanam, 2 bulan sudah panen, 3 bulan itu pas muncak itu bisa per 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu bisa 2 kintal. Itu bibit 1000-nya. Terus lama panen itu tergantung perawatan, obat maupun pupuk. Lah kalau pemupukannya itu berani dan obatnya itu juga tiap minggu rutin, itu yang sudah saya alami, itu bisa 5 bulan sampai 6 bulan mulai petik. Jadi petik selama 5 bulan? 5 bulan. Berturut-turut tanpa henti? Berturut-turut 3 hari sekali. Tapi kalau muncak atau nanti pas puncaknya itu tidak berani 3 hari sekali. 2 hari karena sekali, nanti pembelinya kebesaran. Nah ini 2 hari, 3 hari sekali ini sudah sebesar ini. Oh iya, karena kadang-kadang ada yang beli buah sayuran itu kalau kebesaran malah nggak berani beli. Nggak berani. Ada banyak ya contohnya pare, terong yang terlalu panjang, pepaya California itu kalau kebesaran di atas 2,5 kilo, pembelinya nggak mau. Wah, mulai seru ki. Kaitannya ro panen mesti tekan duit. Maka tadi disebutkan sehari 2 hari sekali 1 kuintal, 1,5 kintal katakanlah itu. Jumlah batang yang ditanam Pak Yoyo ini berapa? Batang yang saya tanam itu bisa dicek dengan kotaknya, dengan lariannya. Ini jumlahnya 1000 batang. 1000 batang. Karena saya bibitnya itu per kotak itu isinya 400. Saya beli yang trip pertama itu 3 kotak. Itu kan 1200. Tapi 1200 itu kan pasti ada yang enggak. Tidak mungkin ya. semuanya hidup. Ditanam itu 1000, yang 200 untuk sulam ya, yang untuk tambah sulam. Ya, seperti itu berarti. Kalau 1000 pasti. 1000 ya, 1000 ya, batang. 1000 untuk jarak tanamnya berapa, Pak? Jarak tanamnya 120 plus 60. 120 kali 60 cm. Berarti 2:1 ya, bisa dilihat di sini ya nanti di video. Ya, yang 120 itu untuk bagian parit ya. Dengan yang 60 itu 60 lajurnya. Lajurnya. Nah, kembali ini pertanyaan tadi sebenarnya udah dijawab, tapi kan tadi belum disepil jumlahnya. Sekarang berhubung tahu jumlahnya 1000. Dari 1000 batang itu berapa kilo tiap kali panen? Tiap berapa hari sekali? Tiap 3 hari sekali. 3 hari sekali. Itu 1,5 kintal sampai 2 kintal. 1,5 sampai 2 kintal. Itu 3 kali. Itu tadi 3 hari sekali. Oh ya, itu tadi dengan catatan perawatannya rutin ya Pak ya. Untuk insektisida, fungisida sama pupuk. Nah, kalau yang Bapak aplikasikan pupuknya berapa kali sebulan atau berapa kali seminggu misalnya, atau penyemprotannya juga berapa kali? Kalau pemupukan itu saya mulai tanam sampai buah itu 3 kali. 3 kali. Pertama tanam itu pakai SP. Ya, dasaran. Pada waktu itu SP 36, tapi sekarang sudah ada ya, tinggal SP 26. Ada SP 36 setelah itu saya tambah Ponska. Ponska ya. Ya, setelah itu mulai berbunga, itu saya pupuk pakai urea. Ya. Wah, ini sebenarnya sedikit agak kebalik ya. Biasanya urea itu untuk pertumbuhan ya. Nanti di pembuahan kalium, tapi memang secara teori saja. Kenyataannya banyak petani yang tidak mengaplikasikan teori tersebut, tapi hasilnya lumayan. Jadi mungkin kalau urea itu beda, didulukan, itu kalau buah itu nanti tidak kuat yang saya alami. Oh, nah kan tiap pengalaman petani beda-beda ya teman-teman ya. Kita juga sering dapat informasi itu. Jadi teorinya memang gitu, tapi prakteknya sama petani itu beda. Dan pastinya mana yang terbaik itu dari pengalaman ya Pak ya. Betul. Sudah pernah ada pengalaman gini, akhirnya dibalik, dirubah pupuknya seperti itu. Kita lanjutkan Pak. Lalu untuk penjualannya apakah mudah? Karena kan biasanya petani itu bisa nanam tapi nggak bisa jual, itu banyak kejadian seperti itulah. Ini untuk kasus Bapak ini, terong ini apakah penjualannya mudah ataukah? Kalau terong itu sebenarnya kalau sudah petani yang berpengalaman, ya. Kalau tanamnya itu cuma 10 batang memang susah yang jual. Itu paling yang beli cuma itu, yang sayur keliling. Ya. Nah ini kalau saya jual sayur keliling, ambilnya 3 kilo, 5 kilo, harganya 9.000. Tapi saya kan punya partai yang besar. Ya. Partai besar harganya. Beda, ya. Tadi saya sampaikan 3.000 harga stabil. Nah, sekarang harganya ini kebetulan saya mengucapkan terima kasih dengan harga sekarang kan 7.000. Jadi saya kalau bawa 2 kintal itu bisa dapat ya 1 juta lebih lah, ya? katakanlah 1 juta. Jadi
saya makin semangat tanam terong. Padahal itu tadi panen setiap 2 hari 3 hari sekali. 3 hari, kalau 3 hari positif ya, itu. 3 hari sekali 2 kuintal, 3 hari 2 kuintal. Di harga 7.000, berarti setiap 3 hari itu 1.400.000. Ya alhamdulillah memang. Itu bisa bertahan ketika posisi panen puncak, bertahan berapa lama tadi Pak Yoyo? Kalau bertahannya itu sampai 5 bulan 6 bulan. Yang puncaknya Tapi yang puncaknya itu mulai bulan ketiga sampai bulan kelima. Bulan 3, 4, 5, 2 bulan. 2 bulan itu. 2 bulan. 2 bulan itu kalau harga seperti ini insya Allah saya kendel nyate itu kemungkinan. Kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu. 3 hari sekali dengan membawa pulang 1.400.000 dalam 3 hari sekali, berarti 1 bulan kan 10 kali, berarti 14 juta dalam 1 bulan. Puncaknya tadi 2 bulan. Kalau harga tetap seperti ini, Pak Yoyo, ini dalam 2 bulan itu bisa ngumpulin uang 28 juta. Tapi saya juga nggak berani ngomong sama petani yang lain. Kenapa Pak? Karena ini kan petani yang lain saya ajak itu kadang-kadang yang tanam bisa, tapi yang mengelola oh iya, ya. Perawatannya ya Pak ya, karena memang sayuran itu perawatannya iya. susah. Jangankan kok ini ya, kita teman-teman tahu ya, kita juga tani pepaya California. Tanamnya mudah, perawatannya loh supaya bisa bertahan sampai setengah tahun aja susahnya minta ampun. Karena ya. ini kalau harga 7.000, 6.000, ini kalau saya melihat dengan keadaan cuaca di mana-mana es krim, hujan, banjir, itu insya Allah terong saya 3 setapet ini harganya masih di segitu. Masih 7.000 bisa naik mendekati puasa bisa lebih. Kemarin harga sebelum ini kelihatannya sampai tembus di 8.000, 9.000 malahan. 9.000. Tapi pada waktu itu belum panen. Baru pentil. Oh, baru mulai panen. Jadi saya ndak istilahnya belum metik itu. Lho Pan, 1 bulan 14 juta Pan. Kowe dadi tani ae Pan, rasane mburi kamera Pan. Ora pengen tani Pan kowe Pan. Tapi tani itu memang memang sangat susah. Ya. Tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Tapi kalau dikelola benar-benar, ditekuni betul-betul, dan cara teknisnya dan cara pola tanamnya itu mengikuti yang sudah profesional. Prosedur, ya? Itu bagi saya yang namanya orang bodoh, itu tani itu yang paling nyaman, paling tenang lah. Gitu, ya, banyak itu. Istilah tidak ya. Setenang petani ya. Ya kalau ada masalah kita main ke lahan, melihat tanaman terombang-ambing kena angin itu sudah ayam tentrem. Kenapa gitu. Saya milih terong? Ya bukan milih, memang labunya ya masih. Tapi jalan. Kalau labu itu kan 3 bulan sekali. Oh, ya. Sekali petik, selesai. Sekali dijual, uangnya sudah habis. Tapi kalau terong bisa tiap sampai seminggu, ya, Pak, ya? Oh, iya. Saya kan jualnya itu diambil, tidak sekali diambil, sekali setor tidak, uangnya saya tidak minta. Kalau bisa 3 kali, 4 kali baru saya minta. Jadi bawa pulangnya nyepedanya agak kali pulang. Sekali bawa pulang berarti kalau tadi satu kali setor katakan 1 juta, 4 kali setor dibawa pulang berarti 4 kali itu 2 minggu sekali bawa pulang berapa tadi berarti? Ya, 4 juta ya? 4 jutaan. 2 minggu 4 juta. Pan UMR-mu piro Pan? Kowe ora pengen tani ae Pan? Emotional damage. Oke. Sekarang kita lanjut yang bagian tidak kalah penting Pak, yaitu biaya. Karena kan kita ngomong enaknya ini dari tadi Pak, bawa pulang 4 juta seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 28 juta, wah enak sekali ya. Tapi kita lupa modalnya berapa. Jadi kita langsung kita kulik-kulik ke Pak Yoyo ini. Untuk tanam 1000 batang pohon ini, biaya yang dikeluarkan dari awal sampai mulai petik dulu. Nah, sampai mulai petik dulu berapa? Nanti kalau sudah mulai petik kan itu namanya biaya berjalan. Biaya awalnya dulu berapa? Biaya awalnya itu kan mulai dari bedeng. Ya, tanah dulu Pak, kita mulai dari tanah. Untuk 1000 batang tadi butuh tanah berapa meter kisarannya? 1000 meter. 1000 meter. Sebenarnya cuma 750 tapi katakanlah 1000 meter. Ya, tetap ada kita kasih ruang ya. Kalau dihitung memang 120 kali 60 terus dikalikan 1000 batang kurang lebih di angka 800-an meter ya, 750 lah. Nah, untuk 1000 meter itu tadi biaya sewa. Kalau di sini berapa Pak? Kalau di tempat teman-teman mungkin beda. 1000 meter kalau tanah di daerah sini itu paling mahal itu 500. 500 paling mahal. Tapi per kalau tahun itu. Oh, itu per tahun ya Kak? Tahun. Per tahun. Kita asumsikan kita setengahnya dulu karena kan kita satu musim tanam berarti 250. Ini paling mahal ya? Tapi kalau disampaikan dengan mungkin orang-orang kan ya, tidak tempat teman-teman mungkin nggak segitu karena memang di sini untuk penanamannya susah. Jadi nggak banyak orang mau sewa di sini. Karena jadi tanahnya tanah lincat lah. Jadi jenis tanahnya di sini susah untuk ditanami. Jadi sewanya jadi murah. Lalu untuk biaya olah lahan Pak, karena kan kalau sayuran kan ya seperti kita kenal pasti kalau nggak bedengan itu mulsa. Kalau di sini pakai mulsa nggak Pak? Wah, kalau saya tidak pernah pakai mulsa. Nggak pernah pakai mulsa. Jadi bedeng saja. Bedeng, karena bedeng itu saya punya alat kultivator. Karena sekarang kan harus mengikuti modern. Mengikuti zaman ya Pak. Itu nanti saya tinggal bikin parit. Bikin parit. Bikin parit 1000 meter untuk terong 1000 batang itu ya biayanya parit itu kalau 500 sudah sepeleng itu. Sudah cukup ya? Sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Biaya olah tanahnya 500. Setelah itu pakai kompos nggak Pak? Pakai. Komposnya ya satu rit. Komposnya sendiri, punya sendiri. Tapi kali kan ya saya hitungkan. Kalau dihitung pakai
beli gitu ya. Kira-kira komposnya butuh berapa, Pak? Yang mahal itu kan tenaganya. Oh, tenaga. Itu ya 500-an sama 500 itu sama tenaga. Iya, itu Kalau kan kalau di karena sini kan proses, kompos ya. satu pickup ya, Pak ya. Satu pickup itu pol, berapa? Ya, satu pickup 200, itu 300, 200. Tapi sama tenaganya jadi Tenaganya 500 karena memang mahal tenaganya daripada Iya, pupuknya. Oke, betul. 500. Catat Iya. dulu ya. Catat dulu dulur-dulur. Nanti kalau masuk segera tanam ya. Berikutnya setelah kompos itu berarti bibit ya. Bibit ya. Bibitnya untuk 1000 itu berapa, Pak? Bibitnya itu 3 kotak itu 250 karena per kotaknya itu 80. Per kotak itu Kalau isinya isinya 425. 425 sama Sekarang, spelengnya itu ya. ya. Terus butuh 3 kotak. 3 kotak. Berarti 250. 250 gitu aja. 250 untuk 8 bibitnya. kali 3 kan 24 tapi Ya. itu dibulatkan Ya, 250. sama biaya bensin lur. Karena saya kalau ngambil itu kan ya untuk kopi-kopi tenaga yang nali itu kan rata 10.000 saya kasih. Ya, oke. Setelah bibit pengairan. Kalau di sini pengairannya pakai Kalau musim hujan itu malah buang air ya, Pak ya? tanpa malah buang air harus Iya. di paritnya harus. Berarti parit tadi, biaya parit Iya, tadi. biaya Tapi kalau parit. pas musim Kemarau kemarau memang mungkin itu pakai. membutuhkan Ya. Jadi air. pengairan untuk saat ini memang tidak Tidak sama pakai. sekali. Nah, ya. lalu kembali ke andalan utamanya, penentu utamanya. Pupuknya yang dipakai apa aja, Pak? Pupuk itu saya pertama pakai Ponska. Ponska. Ya, bukan TSP dulu, Pak. Tadi katanya TSP Oh, untuk itu pas sebelum. tanam. Nah, Pas tanam itu di kowak itu pakai SP. Oh, jadi lubang tanam sebelum dikasih bibit itu kasih ya, SP langsung 26. SP 26. SP Itu 26. 25 kilo. 25 kilo untuk 1000 batang itu. Iya, iya. 25 kilo berarti 150. 150 harganya. Ya. Di tempat teman-teman berapa saya nggak tahu, di sini SP26 itu 150 kurang lebihnya. 155 ya. 155. Lalu pupuk berikutnya Pupuk berikutnya itu setelah ditanam jarak 1 minggu itu langsung dikasih Ponska. Ponska Ya. itu harganya kita Harganya bulat ya 150 juga Kalau untuk tidak 50 pakai kilo. kartu ya 150 gitu aja. 150 untuk 50 kilo. Kalau tadi untuk 25 Ya. ini untuk 50 kilo. Lalu pupuk berikutnya, Pak, ada lagi? Setelah itu pupuk berikutnya pakai urea. Pakai urea yang satu sak. yang 50 kilo juga. Yang 50 juga. Ini Ponskanya tadi harga Ponska subsidi ya, teman-teman ya. Lalu untuk ureanya juga, urea subsidi itu sekitar Subsidi. 130 ya. 130. Ya, kita tutup juga di 150 gitu 150 saja. gitu Berarti aja, ya. 450 untuk pupuk. Masih ada lagi pupuk yang lain, Pak? Kelihatannya sudah tidak ada itu. Sudah ada. Ini Pupuk itu. untuk 1000 batang tadi dari awal tanam sampai mulai petik. Sampai mulai petik Sudah itu. cukup 3 Iya, itu? Sudah cukup. Lalu setelah pupuk kita lanjut, Pak. Untuk perawatan berarti pastinya obat, Obat, ada ya. fungisida, insektisida itu pakai juga, Pak. Pakai. Itu Harus. satu botol biasanya kisaran harga 80-60 itu ya, Pak ya? Harganya 80 Hmm, atau ada yang kalau pesidor itu harganya 65. 65. Tapi ada yang 70. Ya, kan macam-macam ya. Ya. Yang cocok tempat saudara, tempat Ya. teman-teman apa kan gitu. Ya. Lalu pakai apa namanya obat yang lain tambahan selain Tambahan kalau saya pakainya Migarinso. Migarin itu obat apa, Pak? Itu obat untuk kalau saya loh, Hmm? itu untuk menyegarkan pupus atau daun. Berarti untuk pertumbuhan pupusnya, Pertumbuhan. tunas barunya Tunas supaya baru, supaya nanti ya ini bisa ya supaya segar-segar bisa bagus dilihat gitu ya. seperti ini. Kita pukul rata aja 80 gitu ya. 80. Insek 80, fungi 80, Megarinso tadi ya. Migarinso itu 80. 60. Kita pukul rata 80 Ya, jadi 240, 250. Nah, ini 250. semua kita lebih-lebihkan ya. Berarti obat ini 250 sudah cukup ya sampai ini ya. Terus tenaga untuk bersih-bersih rumput yang biasanya kan disiangi, dibersihin gitu. Ya, kalau rumput saya itu karena saya sudah istilahnya mengikuti dengan teknologi sekarang. Kalau pakai manual itu kan menghabiskan uang Ya, dan tenaga tenaga manual. sekarang kan sudah tidak ada generasi tenaga yang kerja. Contohnya yang di belakang kamera ini nggak Nah, mau kalau ya. diajak tani ya. Itu daripada suruh kerja tani katanya malah kepingin nyepeda santai aja gitu. Nah, saya Rumah depan. tetap pakai dengan adanya ubat suket atau rumput Herbisida ya. Kita pakai Herbisida. berarti Pak ya ini pakai herbisida. herbisida karena jarak terongnya kan saya Lumayan. bikin 120 itu kan untuk nanti Perawatan herbisidanya Perawatan bisa. obat suket itu kan bisa tidak mengganggu terong. Kalau obat rumput yang dipakai, Pak, ini kontak Kalau atau sistemik? saya tidak pernah pakai yang lain, pakai yang kontak. Kontak. Kalau sudah berbuah pakai yang kontak, Hmm. tapi kalau Awal sebelum tanam awal itu? sebelum tanam saya pakainya rondap. Lalu obat rumputnya harganya berapa? Yang sering Kalau dipakai Pak rondap Yoyo ini? itu saya ya beda-beda Toko beda. toko beda. Ada yang Biasanya 70, ada yang 80, yang pasti 80. Nah, kita tulis saja 100 untuk obat Ya, rumput enggak dari apa-apa. awal sampai Oke. mulai petik ya, 100. Oke. Berarti kalau di total berapa? Berapa Pan? Dihitung Pan? 250, 500, 500, 250, 1.500.000. 450, 1950, tambah 250, 2.200.000, 2.300.000. Ini sudah mulai petik. Wah, berarti ya lumayan ya modalnya Pak ya. Ya, Ya, nah tapi itu, kalau dibandingkan dengan 28 juta tadi ya tetap masih cuan banget ya ini. itu kan sudah saya sepeleng lebih. Ya, ini tadi perhitungan dengan dilebihkan ya. itu Berarti sudah pupuk dan tenaga. ya, naik-naik. kemungkinan kalau dijalankan sendiri dan harga obatnya juga dapat yang murah, pupuknya murah, mungkin bisa jauh di bawahnya. Wah, kalau melihat dengan adanya panen 3 hari sekali bisa 1 kintal, 2 kintal, terus ada tunjangan kemurahan Gusti Allah harga yang 7.000 seperti ini, saya enggak mau suruh capek-capek.
Oke, itu tadi biaya modal dari awal sampai mulai petik. Sekarang biaya lanjutannya setelah mulai petik. Itu kira-kira per bulannya habis berapa? Kalau mulai petik itu sudah mudah itu. Paling saya ngerempel daun yang Nempel agak daun, tenaga lah. agak tua. Itu sebulan sekali? Iya. Wah, itu sebulan sekali. Sebulan sekali 100, berarti sebulan sekali untuk rempel daun 100. Pruning ya, tapi pruning ya. bawah bukan pruning pucuk ya. Pruning bawah. Nah, lalu setelah obat, itu fungi obat tadi? itu setiap seminggu sekali lah. Seminggu Katakanlah sekali. 1 bulan itu 4 kali. Berarti sebotol tadi bisa kan buat 4 kali, Pak? Bisa, berarti bisa. Ya, berarti biaya obatnya sama seperti tadi, baik fungi maupun insek itu 250.000. Obat bersih rumput tadi, obat rumputnya juga 100, itu juga 1 bulan pastinya bisa digunakan karena kan semprotnya bisa berkali-kali dalam 1 botol. Berarti per bulan tenaga sama biaya obat-obatan 200-450. Ya kalau saya Ini bulatkan 500 500. Ini per bulan 500. Panen 1 kali dapat 1 juta lebih, terus keluar biaya 1 bulan hanya 500.000. Tapi satu syarat loh itu Hitung nanti ya? kalau ada Pak Tani yang ikut-ikutan Ya. dengan adanya rumput jangan sampai jangan sampai kaset. Oh ya. Jadi begitu sudah kelihatan ada rumputnya Segera disemprot. langsung disemprot. Oh, Itu ya. mudah semprotnya. Terus kalau nyemprot saya pakainya enggak ada yang lain, pakainya Noxon. Noxon. Noxon 1 tutup besar. Saya tambah dengan adanya garam, kisaran ya 1 gelas besar. Saya tambah pupuk urea. Malah pakai pupuk, Pak. Iya. Nah, bisa nanti dilihat garam di rumah itu ada berapa karung kan bisa. Teman-teman dilihat. dicatat ya, ini mungkin ada banyak yang nggak tahu. Jadi semprot rumput itu selain pakai obat rumputnya, itu ditambahin tadi garam Garam gerasak biasa atau Gerasak biasa. sama yang harga paling murah aja. pokoknya garam gitu yang paling Ya. murah gitu sama Sama urea. urea, malah pakai pupuk urea yang digunakan. Kembali lagi tadi ke perhitungan ya. Kembali Ya. lagi ke perhitungan. Berarti tadi modal di 2.200.000, 2.300.000, terus biaya berjalan setelah mulai petik itu sekitar 500. 500. Berarti sampai 2 bulan pertama mulai petik, bulan pertama petik sampai 3 bulan pertama itu bakal butuh biaya sekitar 2.700.000. Hasil per bulan dikurangi biaya per bulan. Wah, jadi lumayan banget loh, Pak. Masuk nih iki. Ya, padahal panennya tadi bisa dikatakan dengan harga yang stabil kurang lebih di 500.000 2-3 hari sekali ya, Pak ya. 3 hari sekali itu pasti. Lho Pan, gajimu piro lho canom dolanan HP wae kalah rusik sepuh. Wah. Tapi sebenarnya kita dari tim kami itu juga heran ya. Pekerjaan jadi petani ini sangat menggiurkan, sangat menguntungkan. Tapi kok banyak anak muda generasi milenial, apalagi Gen Z sekarang ya yang tidak ada yang mau jadi petani. Kita lihat di daerah-daerah kayak Tawangmangu, daerah Selo, itu di sana kita lihat perkembangannya sangat lumayan ya daerah-daerah pertanian itu, ekonomi warga juga meningkat, terutama memang pertanian yang terkait dengan hortikultura. Hortikultura. Apa, Pan? Hortikultura, Pak. Hortikultura. Hol. Hol? Ti. Ti? Kul. Kul? Tu. Tu? Ra. Ra. Hortikultura. Hortikultura. Seperti itu. Oke. Daerah-daerah tersebut banyak petani yang sukses, yang perekonomiannya bisa maju dengan pesat dan otomatis juga meningkatkan perekonomian warga ya. Tapi kenapa Gen Z maupun generasi milenial itu tidak ada yang mau jadi petani? Teman-teman yang habis nonton video ini barangkali berminat jadi petani, bisa langsung capcus menemani kita di kandang gembel. Ya, bener, Pak. Ngurep saing. Nggak boleh gitu, Pan. Kita juga harus ngajak sobat ngarit semua untuk bertani supaya menyokong perekonomian negara, karena seperti yang kita tahu bersama, negara kita ini termasuk negara agraris ya. Kita lihat negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, itu pertanian maju-maju banget disokong dengan generasi-generasi milenialnya. Kita jangan sampai tertinggal, harus kita kejar. Oke, kembali ke Pak Yoyo. Pertanyaan terakhir Pak Yoyo sebelum kita akhiri sesi hari ini. Oke. Untuk kendala Pak, apa saja yang perlu diperhatikan atau masalah apa saja yang biasanya sering muncul dalam Bapak ketika menanam terong ini? Kendala yang paling berat itu kalau setelah tumbuh pemupukan sudah mulai berbunga, itu biasanya satu yang susah agak dikendalikan itu bule atau kuning. Oh, yang warnanya kuning. Yang warnanya gitu ya. kuning. Karena kalau sudah warnanya kuning itu bisa berbunga, bisa berbuah, tapi nanti buahnya tidak memuaskan. Oh ya, Tuh. itu selain itu Pak ada Selain hama itu, atau apa gitu yang paling bahaya. Kalau hama yang paling susah diatasi kadang-kadang kalau sudah terlambat untuk pengobatan dari awal itu biasanya kutu kebul. Oh, kutu kebul ya, Ya. yang putih-putih itu ya Pak. Ya, tapi insya Allah kalau kutu kebul itu pakai alika itu bisa katakanlah bisa hilang, tapi dengan syarat pengobatan sangat jeli. Karena dari bawah daun atau dari atas itu, karena kutu kebul itu biasanya itu melekat
di bawah daun. Oh ya, jadi Jadi penyemprotannya memang harus penyemprotannya hati-hati, sangat harus jeli. teliti. Harus teliti Oh, atau ya. jeli. Gitu. Jadi masalahnya tadi ya yang paling sering dihadapi adalah bule yang Bule. nggak bisa istilahnya nggak bisa diantisipasi Iya. ya. Lalu Sama kalau sudah berbuah kutu kutu kebul. kebul. Kutu Oke. kebul. Untuk jamur-jamur apakah juga ada Pak seperti kayak Kalau cabai kan nggak ada jamur, pakai seperti itu. kalau jamur itu kalau terong tidak separah cabai. Berarti selama penyemprotannya rutin Tidak sejauh ini aman ya Pak ya? aman. Pengalaman ini Bapak. aman Oh, dengan iya. curah hujan yang paling Kemarin ekstrim ya lumayan ekstrim. tiap hari Itu hujan terus. saya yang paling saya utamakan pruning daun yang paling bawah. Oh, pruning daun Karena paling itu bawah. kalau di pruning sinarnya itu kan bisa masuk. Bisa sampai. Ya, Ya. bisa Oh, masuk. Dan oke. jarak tanamnya jangan sampai kurang dari 120. Jadi Kali 60. biar sinar matahari bisa Ya sampai itu ke bawah. setiap nggon parit itu kan bisa Ya. ada sinar masuk. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya yang harus diperhatikan. Tadi udah disepil. Jadi udah kita sepil dari mulai modal, perawatan, jual sama kendala-kendala yang sering muncul. Oke, saya rasa kami rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, sobat ngarit semua, dulur-dulur tani semua. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalau tanya-tanya seputar ini atau pengen kita tampilkan produk yang lain ya tentang pertanian yang lain, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita usahakan. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, juga jangan lupa klik tombol subscribe untuk berlangganan serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Like dan share ya teman-teman ya, biar generasi muda mau jadi petani milenial. Terima kasih untuk Pak Yoyo sudah berbagi informasi tentang tanaman tadi yang dulu udah pernah labu, terus hari ini terong lagi. Iya. Semoga hasil panennya meningkat, Amin. panennya tambah banyak. Nanti kalau ada informasi pertanian yang lebih cuan lagi, jangan lupa untuk hubungi kami. Ya, Oke. terima kasih banyak Pak Yoyo. Sama-sama ya. Oke, mari. Oke, maju terus petani dan peternak Indonesia. Salam ngarit dari Plat Adi.